bagaimana dalam penghitungan alokasi dasar. Yang ini kita salah satu pokok bahasan kita di sini ya terkait dengan P3K, di mana alokasi dasar dihitung berdasarkan data belanja gaji yang memperhitungkan tadi belanja gaji ke-13, kebijakan THR, dan kebijakan formasi P3K. Nah, bagaimana breakdown-nya? Gaji PNSD itu ataupun ASND ya sekarang. Gaji ASND itu terdiri dari gajinya PNSD dan ASN dan P3K yang sudah diangkat, ya sudah di NIP, sudah diangkat, itu kita perhitungkan gaji pokok dan tunjangan melekat, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, ya, fungsional struktural umum, tunjangan beras dan tunjangan PPh. Kami tidak memperhitungkan tunjangan daerah karena sangat bervariasi. Kemudian ada formasi P3K, yaitu guru maupun non-guru. Nah, di tahun 2021 ini, di tahun 2022 ini memang kita agak sedikit berbeda dengan tahun-tahun lalu. Karena memang ada sedikit kendala ya Bapak Ibu pada waktu perhitungan, pada waktu pengangkatan ataupun seleksi P3K tahun 2021. Yang kami dapat info dari rekan-rekan dari Menpan BKN, itu baru dilaksanakan di akhir-akhir tahun ini, sehingga nanti baru diangkat di tahun 2022. Kami juga akan memperhitungkan juga. Kami juga memperhitungkan juga terkait mengenai nanti bagian daripada lokasi dasar yang dulu di tahun 2021 saat ini masih belum digunakan untuk pembayaran P3K. Nah, kemudian untuk dalam RUU APBN, ini bukan Undang-Undang APBN, dirumuskan bahwa alokasi dasar dihitung berdasarkan gaji ASN. Lanjut. Nah, dukungan TKD terhadap sektor pendidikan. Ini juga tidak kalah penting Bapak Ibu. Artinya saat ini ya, pemerintah kan berupaya untuk bisa kita melihat bagaimana sebaran masing-masing sektor, baik itu pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan sebagainya, yang kita konsolidasikan pusat dan daerah, sehingga kita tahu bahwasanya, oh ternyata negara ini sudah membelanjakan uang sebesar berapa ribu triliun untuk bidang pendidikan semua. Nah, di dalam Undang-Undang 6 tahun 2021, APBN tahun 2022, ini disebutkan bahwasanya dana transport umum, ya, DAU dan DPH yang non-irmat, ya, DPH-nya itu non-irmat, diarahkan penggunanya paling sedikit 25% untuk mendukung program ya, tadi pemulihan ekonomi, infrastruktur, kemudian untuk peningkatan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan salah satu juga mendukung pembangunan sumber daya manusia bidang pendidikan. Di sini dijelaskan bahwasanya yang dimaksud dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia bidang pendidikan ada di dalamnya itu ada termasuk pembayaran gaji P3K daerah. Sehingga nanti dalam pemenuhan DTU, ya Bapak Ibu kan nanti menganggarkan kan, kemudian ada anggaran untuk pembayaran P3K itu sudah bisa diinkludkan ke dalam pemenuhan atas mandatory spending 25% DTU. Dan kita ketahui bersama Bapak Ibu, alokasi anggaran fungsi pendidikan dalam APBN itu sebesar 541,7 triliun. Dan fungsi pendidikan melalui TKDD ini yang kami saat ini kami grab daripada data-data Bapak Ibu yang disampaikan pada kami lewat SIKD itu sebesar 290,5 triliun. Dan ini ke depan sekalian kita juga menyampaikan bahwasanya nanti perlu adanya tagging di APBD Bapak Ibu untuk mempermudah kita bersama dalam rangka menunjukkan bahwasanya rekan-rekan daerah itu sudah memenuhi daripada minimal 20% daripada mandatory spending pendidikan dengan cara ya tadi tagging atas salah satu tagging terhadap BAU untuk yang belanja
yang ada hubungannya dengan fungsi pendidikan. Lanjut. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan banyaknya pertanyaan dari rekan-rekan daerah, rekan-rekan KL tentang komitmen pemerintah dalam memperhitungkan P3K dalam DAU. Ini kami sudah menyampaikan pada tanggal 13 Desember 2021 kemarin surat nomor 204 PK 2021 ini terkait mengenai perhitungan P3K di dalam alokasi dasar atau dalam DAU. Poin-poin penting dalam surat ini adalah alokasi dasar telah mempertimbangkan jumlah gaji ASN pada institusi daerah. Kemudian kami mendasarkan itu semua dari KL, rekan-rekan kami di Kemenpan RB. Karena bagaimanapun juga kami tidak bisa mengambil data secara presisi, dan kami benar-benar disupport dari teman-teman KL, dari teman-teman Kemenq lainnya dalam rangka untuk backup ataupun supporting data. Jadi berdasarkan surat Sekretaris Menpan RB nomor B1401 2021 tanggal 16 September yang isinya terdiri dari formasi P3K guru tahun 2001 yang diumumkan dan dilaksanakan seleksinya pada tahun 2021 sebanyak 848 orang. Itu kami perhitungkan kembali di dalam alokasi dasar di DAU. Kemudian formasi P3K guru sebesar 758.000 dan formasi P3K non guru sebesar 184.000. Sesuai penjelasan dalam pasal 11 ayat 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021, pembayaran gaji P3K guru tahun 2022 akan menjadi bagian dari pemenuhan belanja wajib pemerintah daerah paling sedikit sebesar 20% dari DPU. Ini yang kami terangkan di depan tadi Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir, tak perlu risau untuk pemenuhan mandatory spending 25% dari DPU. Salah satunya ya dari pembayaran P3K ataupun anggaran terhadap P3K. Ini sudah sudah cukup besar sehingga nanti tidak terlalu khawatir akan mengurus pada anggaran-anggaran lainnya dalam rangka untuk pemenuhan mandatus spending 25% dari DPU. Ya, jadi di sini kami sampaikan Bapak Ibu bahwasanya dalam penghitungan alokasi dasar ya, tahun 2022 ini kita mempertimbangkan pertama yang diangkat di tahun 2021 yang ikut seleksi 2021 diangkat dan kemudian mau dipekerjakan tahun 2022, kemudian kita mempertimbangkan juga dengan kemarin yang sudah dialokasikan ya, bagian yang sudah dialokasikan di dalam DAU 2021 khususnya untuk P3K kami pertimbangkan sebagai pengurang, ditambah lagi dengan formasi P3K di tahun 2022 yang akan diperhitungkan sebanyak 3 bulan. Itu nanti akan keluar hasilnya. Dan itu ada di lampiran daripada S200. Pertanyaannya seperti ini kira-kira. Kalau kami mengajukan penerimaan P3K, apakah kebutuhan gaji mereka akan diperhitungkan dalam alokasi DAU ke depan, atau kami yang harus alokasikan dari DAU yang ada? Itu pertanyaan terkait P3K dari BPKD Aceh Barat. Mungkin bisa langsung ditanggapi oleh Pak Aditya dan Pak Heri. Ya, terima kasih Pak Moderator. Jadi terkait dengan formasi P3K, ini kami memang tidak serta-merta langsung daerah membuat formasi, kemudian kami akan perhitungkan. Tapi ini semua berjalan sesuai dengan ketentuan ya Bapak Ibu, artinya harus melalui dari Kemenpan RB, sudah disetujui antara kedua belah pihak, dan data yang diserahkan pada kami, itu pun
untuk perhitungan DAU 2022, maka datanya saya sampaikan tadi, September, ya, minimal September itu sudah dikonfirmasikan ataupun sudah di-lock sama rekan-rekan dari Menpan RB untuk berapa formasi yang dibutuhkan ataupun disetujui. Nah, baru dari itu, maka kemudian kami perhitungkan dalam perhitungan DAU 2022. Terus bergulir. Nanti 2023 pun juga sama, ketika ada formasi yang akan diangkat di tahun 2023, maka harus dikoordinasikan dan dikonfirmasikan dengan rekan-rekan dari Menpan RB. Dan di dalam perhitungan DAU memang kami juga memperhitungkan untuk formasi di tahun 2022 ini, formasinya kami perhitungkan ya 700 sekian untuk P3K guru dan 140.000 sekian yang non guru itu kami perhitungkan sesuai dengan kondisi existing saat ini yang ada. Jadi kita perhitungkan hanya 3 bulan karena kita melihat kondisi pelaksanaan tahun ini memang agak terlambat ya proses seleksi dan pengangkatannya, maka kami kemarin sesuai dengan kondisi yang ada, maka kita settingkan jadi 3 bulan. Kalau nanti ternyata dalam kedepannya semakin membaik lagi, kondusif dan sebagainya, bukan tidak mungkin nanti akan 6 bulan kita perhitungkan, tapi juga mempertimbangkan dengan kesiapan dan koordinasi kami dengan Kemenpan RB bagaimana untuk formasi dan proses seleksi dan penetapan NIP-nya. Kemudian dari kami, mungkin Pak Heri, kalau ada tambahan. Baik, tambahan sedikit, Pak Adit. Bapak Ibu sekalian, memang ketika kita memperhitungkan di dalam DAU untuk menghitung alokasi dasar, seperti yang kami jelaskan sebelumnya tadi, kita dasarkan pada jumlah kebutuhan belanja pegawai, baik yang pegawai yang sudah menjadi pegawai ataupun yang masih menjadi formasi. Nah, formasinya ini tentunya adalah formasi yang telah ditetapkan oleh Kemenpan RB, di mana penetapan oleh Kemenpan RB tersebut merupakan usulan dari pemerintah daerah sendiri, gitu ya. Jadi ketika suatu daerah tidak mengusulkan dan kemudian tidak ditetapkan oleh Kemenpan RB, ya maka tidak ada formasi yang akan kami perhitungkan di dalam perhitungan DAU. Sebaliknya, apabila ada daerah yang mengusulkan kemudian disetujui dan ditetapkan oleh Kemenpan RB, maka jumlah tersebut akan kami masukkan di dalam perhitungan DAU daerah yang bersangkutan, gitu. Nah, ini terus bergulir, gitu ya, karena yang terjadi di tahun 2021 ke 2022 ini, misalnya tahun 2021 itu sudah ditetapkan, sudah kami hitung misalnya 1 juta guru, tapi ternyata belum ada yang diangkat karena memang seleksinya mundur, gitu ya. Nah, kemudian di tahun 2022 yang diseleksi pun di tahun 2021 ini juga mengalami perubahan dari yang 1 juta itu menjadi 507.000 seperti yang dijelaskan oleh Pak Adi tadi. Nah, ini berdasarkan oleh usulan daerah yang kemudian ditetapkan oleh Kemenpan RB. Nah, kami berikan contoh apabila suatu daerah misalkan ditetapkan formasinya 100, maka 100 formasi itu akan kami perhitungkan di dalam AD DAU. Daerah lain yang kemudian tidak atau mundur dari melaksanakan seleksi, misalnya dia tidak melaksanakan seleksi dan 0 formasinya, ya maka tidak ada formasi yang kami perhitungkan di dalam perhitungan DAU, dan itu kemudian dibawa mundur menjadi formasi tahun 2022, gitu ya, tahun 2022 yang kami hitung hanya 3 bulan penggajian di dalam perhitungan alokasi DAU. Jadi demikian Bapak Ibu sekalian, memang ini tergantung dari komitmen dan kesediaan teman-teman di daerah tentang usulan untuk mengangkat P3K, termasuk untuk mengisi kebutuhan kekurangan guru di daerah masing-masing. Demikian, Pak.
Terima kasih Pak Heri. Pak Aditya, saya akan coba masuk ke pertanyaan berikutnya dari Pak Sugiarto di Kota Mobagu. Apakah harus dilaksanakan pengangkatan P3K? Karena kami di Kota Mobagu belum menganggarkan untuk 2022. Untuk P3K tadi, ya kalau memang kemarin itu sudah mengusulkan kemudian ditetapkan dan menjadi bagian dari formasi yang 507.000 dari Kemenpan RB, tentunya jumlah formasi untuk daerah Kota Mobagu ya tadi ya, daerah Kota Mobagu tetap akan kami sudah perhitungkan di dalam alokasi DAU. Kemudian untuk penggajian DAU memang benar. Penggajian P3K maksud saya memang benar bahwa sesuai ketentuan bahwa P3K di instansi daerah ya itu bebannya APBD, P3K di instansi pusat itu bebannya APBN. Nah di APBD kami telah memperhitungkan jumlah formasi dan kebutuhan gajinya di dalam DAU. Namun demikian karena DAU itu dihitung berdasarkan alokasi dasar dan celah fiskal, tentunya jumlah alokasi DAU yang diperoleh oleh daerah dipengaruhi oleh kapasitas fiskal atau kemampuan fiskal oleh masing-masing daerah juga gitu. Sehingga untuk penggajian pegawai tidak harus seluruhnya sumbernya dari DAU. Bagi daerah-daerah itu yang kapasitas fiskalnya tinggi apalagi ini bisa menggunakan atau penerimaan umum APBD penerimaan APBD yang bersifat umum untuk penggajian belanja pegawai, tapi tidak harus seluruhnya didasarkan pada diambil dari DAU yang diterima oleh daerah. Karena dalam menghitung DAU kami mempertimbangkan kapasitas fiskal masing-masing daerah, Bapak Ibu sekalian, sehingga dapat kita lihat peta alokasi DAU bagi daerah-daerah yang kapasitas fiskalnya memang tinggi, ini DAU-nya memang cenderungnya rendah gitu ya, apalagi bahkan ada satu daerah yang tidak memperoleh DAU, ini karena memang kapasitas fiskalnya sangat tinggi sehingga celah fiskalnya masih ketutup oleh kapasitas fiskal daerah tersebut sehingga dia tidak memperoleh DAU. Jadi ekstrimnya seperti itu gitu ya. Monggo ini penggajian pegawai saya pikir sudah berjalan lama, itu berdasarkan atau diambil dari penerimaan yang bersifat umum atau tidak ditentukan penggunaannya di APBD, tidak harus seluruhnya diambil dari DAU. Namun kami dalam menghitung DAU akan mempertimbangkan berapa jumlah pegawai, berapa kebutuhan gajinya, dan berapa kebutuhan penggajian formasi pegawai di tahun yang akan datang, di tahun depannya. Demikian, Bapak Ibu sekalian.